Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. 남다른 키와 에너지를 가지고 있는 치타라고 합니다. 친구들, 오랜 동안 비디오를 만들기 안 했죠? 죄송해요. 저는 요즘 아주 바빴어. 그래. 그리고 제가 처음으로 유튜브에서 비디오를 만들기 그냥 아무 위도 없잖아는데 지금 한 200짜리 숫자가 나와서 제 기분이 깜짝 놀랐어요 진짜. 근데 감사합니다. 그래도 여러분 나를 위해 기도해주세요. 한국어를 할 수 있는 기도해주세요. 화이팅. Aku mau ngejawab komentar yang ini. Kayak gimana caranya bikin kalimat panjang tapi bukan SPO. So di video kali ini aku bagi 3 part. Part yang pertama aku mau kasih tahu dulu maksudnya kalimat yang panjang tuh yang kayak gimana. Di part 2 aku mau kasih tahu gimana cara aku nge-translate kalimat panjang. Itu aku bakalan kasih tipsnya, tips ala-ala yang mungkin bisa ngebantu kalian juga. Yang ketiga, itu aku mau kasih tahu partikel-partikel penanda waktu. Kan kalau kemarin itu partikel penanda subjek dan objek, kalau ini penanda waktu, penanda tempat, dan konektor kalimat atau konjungsi. Oke, itu di part 3. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nah, kalau misalkan video aku yang ini itu kan cuman SPO aja ya, subjek, predikat, objek. Kalau misalkan kalimat pendek, itu bisa kita cukup bilang aku makan nasi. Tapi kalau kita mau bikin yang ini lebih panjang, kita bisa bilang aku makan nasi dan mie di restoran samping rumahku. Nah, itu kan berarti ada beberapa tuh ya. Aku makan nasi dan mie di restoran dekat rumahku. Itu contohnya yang panjang. Atau misalkan kalau kalimat pendeknya, aku membeli buku. Terus kita bisa ngekembangin kalimat itu jadi kemarin aku ke toko buku. Lalu aku bertemu temanku dan kami beli buku baru bareng. Nah, itu bisa jadi panjang kan? Gimana caranya bikin kalimat panjang kayak gitu. Part 1-nya udah segitu aja sih sebenarnya. Sebelum kita lanjut ke part 2, aku mau nyaranin dulu ke teman-teman baru yang baru nonton untuk tonton dulu video pendek yang ini supaya nanti kita nggak bingung. Oke, jadi di part 2 ini aku mau kasih tahu gimana tips aku ngerubah kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Korea yang panjang. Nah, kalau misalkan aku biasanya ngebagi kalimat itu jadi beberapa opsi, beberapa section. Contohnya adalah kemarin aku ke toko buku, lalu aku bertemu temanku dan kita membeli buku baru bareng-bareng. Nah, itu gimana kalau misalkan kita translate ke bahasa Korea? Fokus kita itu lihat prasa-prasanya yang SOP. Di situ ada apa aja? Ada kemarin aku ke toko buku, lalu bertemu temanku, membeli buku baru. Nah, buat konjungsinya nanti kita sambungin pakai partikel. Kayak misalkan lalu, dan itu kita bisa sambungin pakai partikel. Jadi, aku di brainstorm di otak tuh kayak gini. Kemarin aku ke toko buku. Oje sojomeso gasoyo, harusnya gitu kan, tapi karena aku di sini belum selesai nih kalimatnya, aku butuh partikel penghubung, jadi aku cuman pakai sampai ga-nya doang. Oje sojomeso ga, habis itu lalu aku bertemu temanku. Nah, lalunya nanti dulu deh. Jadi bertemu temanku itu berarti 친구랑 만나, terus dan kami membeli buku bareng. Dannya nanti dulu, kita translate dulu. 우리 같이 새로운 책을 샀어요. Nah, kalau ini aku tetap pakai 샀어요 langsung karena itu kan kata kerja utamanya ya di kalimat ini yang menandakan kalau kalimat itu tuh lampau. Nah, terus tadi kan aku masih ngepatah-patah. Nah, baru aku sambungin pakai partikel. Partikel apa yang aku butuh yaitu lalu dan. Lalu aku mau pakai kereso dan aku mau pakai hago atau enggak go. Jadi, kalau misalkan aku translate, aku bakal translate jadi kayak gini. 어제 서점에서 가서 친구랑 만나고 우리 같이 새로운 책을 샀어요. 어제 서점에서 가서 친구랑 만나고 우리 같이 새로운 책을 샀어요. Atau bisa juga 저는 어제 서점에서 가서 친구랑 만나고 같이 새로운 책을 샀어요.
Sebetulnya sah-sah aja kalau kita mau bilang 어제 서점에서 갔어요. 서점에서 친구랑 만났어요. 서점에서 책을 같이 샀어요. Sebenarnya sah-sah aja kita mau bilang kayak gitu. Cuman kalau misalkan kita mau nyatuin, berarti kita fokusnya bukan lagi ke partikel si kata kerjanya buat penanda waktu yang oyu atau osoyu, ulkoyo, yang kayak gitu. Tapi kita fokus ke partikel penghubung. Itu entah mau pakai keraso, kirigu, atau mau dipendekin juga. Nah, nanti aku mau bahas beberapa partikel di part 3, jadi jangan lupa lanjut nonton. Oke, di part 3 kali ini aku mau bahas tentang beberapa partikel dan juga konjungsi atau konektors yang menyambungkan kalimat. Sebenarnya ada banyak banget partikel yang bisa ngebantu kita buat nyusun kalimat, tapi nggak mungkin kan aku taruh semuanya di sini langsung. So, aku cuman menaruh beberapa yang emang sering aku dengar dari orang-orang Korea ngomong di variety show atau di drama Korea. Yang pertama, itu ada partikel di. Di yaitu e atau esok. Kalau e itu tuh kayak eksistensi gitu loh, kayak ada di situ. Kayak misalkan 저는 지금 집에 있어요. 저는 지금 집에 있어요. Ya buat ngasih tahu aja aku ada di rumah loh sekarang. Di lebih ke di gitu kan. Nah, kalau misalkan esok itu kita tuh ngelakuin sesuatu kegiatan di situ. Contohnya kayak tadi yang di part 2 itu 식당에서 먹었어요. 식당에서 먹어요. Aku makan di restoran. Di sana aku makan kan. Jadi aku pakainya esok. Atau enggak, aku belanja di supermarket. Kita bisa bilang 저는 마트에서 쇼핑하고 있어요. Kalau penanda waktu kayak kemarin, sekarang, besok, minggu depan, itu kalau misalkan sekarang, 오늘, kemarin, 어제, besok, 내일, minggu depan, 다음 주, dalam 년, tahun depan. Terus weekend itu jumare. Oke, kalian bisa lihat lengkapnya di sini. Yang ketiga itu ada partikel penghubung dan. Jadi dan itu kita bisa pakai wa atau wa, hago atau rang. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan wa atau wa itu sifatnya lebih formal. Kayak misalkan ibu dan ayahku sedang bekerja. 엄마와 아빠 지금 일하고 있어요. Ibu dan ayahku sedang bekerja. Kalau misalkan hago itu adalah dan juga misalkan ya, aku suka merah dan putih. 저는 빨간색하고 하얀색 좋아요. Atau enggak kalian juga bisa, aku beli susu, mie, roti. 3 itu misalkan kalian bisa bilang 저는 마트에서 라면하고 팜하고 우유 샀어요. Kayak gitu. Yang ketiga itu rang. Rang juga sama kayak hago, cuman dia lebih casual. Kayak misalkan aku dan Icha dan Ana dan Wafa. 저는 이차랑 와파랑 안나랑 같이 놀았어요. Aku main sama Icha, Wafa, Nana gitu. Itu bisa kayak rang. Misalkan ya, aku membeli buku dan buku catatan di toko buku. Berarti itu kita bisa bilang jadi 저는 서점에서 책이랑 공책 샀어요. Aku membeli buku dan buku catatan di toko buku. Kalau di ujung katanya vokal kita bisa pakai rang. Kayak misalkan 친구 itu kan u ya ujungnya. 친구랑. Kalau misalkan kayak tadi konsonan cek itu kiok kan. Itu bisa bilang irang tambah irang. 책이랑. Kayak gini bisa nggak? 저는 서점에서 책하고 공책 샀어요. Itu juga bisa pakai hago kayak gitu. Atau pakai wa juga bisa. 저는 서점에서 책과 공책 샀어요. Juga bisa. Dan bonus ini ada kemudian atau misalkan setelah itu atau dan jadinya. Pokoknya jadi ada 2 kalimat nih. Yang ini tuh jadi penyebab kalimat yang ini gitu. Contohnya adalah aku terlalu makan banyak makanan pedas, jadi aku sakit perut. Nah, si jadinya itu bisa kita translate pakai sok, partikel sok. Aku terlalu banyak makan makanan pedas. 저는 매운 음식을 아주 먹어. Jadi aku sakit perut. Aku sakit perut adalah be apayo. Nah, kita sambungin, kita pakai sok. Itu kan tadinya 먹다 kan, kita tinggal tambah osok. Jadi 먹었어. 저는 매운 음식을 아주 먹어서 배 아파요.
aku terlalu banyak makan makanan pedas, jadi aku sakit perut. Oke, itu dia sharing hari ini. Buat video selanjutnya, kalian punya rekomendasi apa lagi? Makasih udah nonton, semangat belajarnya. Jangan lupa doain aku juga. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang kiranya membutuhkan. Dan jangan lupa juga untuk share pengetahuan kalian di kolom komentar. Dan kamu kamsahamnida udah support video-video aku. Dah, itawa yo.